Oke, judul dari forum ini namanya Mencari Terobosan Hukum, dan ini forum akademis. Tetapi fokusnya adalah soal RW mencari keadilan. Sebetulnya yang mencari keadilan bukan RW. Yang mencari keadilan adalah peradaban. Audio Jungle. Ya, selamat siang. Nama saya tidak ada di dalam TOR dan tidak ada di dalam undangan itu. Tadi malam kolega saya, Saraswati, menelpon saya minta untuk memberi semacam poin terhadap soal ini. Dan karena ini forum akademis, maka saya merasa dilindungi oleh Justitia, dilindungi oleh Veritas, dan dilindungi oleh Probitas. Saya tidak dilindungi oleh rektor, tidak dilindungi oleh dekan, tidak dilindungi oleh kasus ini, tapi dilindungi oleh 3 value itu. Nah, supaya agak aman, saya pakai mimbar yang betul-betul disediakan untuk bicara bebas. Oke, judul dari forum ini namanya Mencari Terobosan Hukum, dan ini forum akademis. Tetapi fokusnya adalah soal RW mencari keadilan. Sebetulnya yang mencari keadilan bukan RW. Yang mencari keadilan adalah peradaban. Jadi ini bukan soal RW dan SS, tetapi penghinaan terhadap peradaban. Hanya karena ada relasi di mana kekuasaan itu surplus pada laki-laki dan defisit pada perempuan. Dan surplus pada laki-laki itu dari awal sudah dibenamkan di dalam cara berpikir kita tentang legal theory. Kalau Anda baca sejarah dibuatnya hukum itu pertama-tama dibuat untuk melindungi konflik antar laki-laki. Hukum pertama dibuat adalah untuk melindungi perselisihan bila 2 laki-laki berdagang. Jadi intellectual origins dari hukum adalah untuk melindungi perselisihan di antara 2 laki-laki. Dari situ muncul teori person in law, subjek hukum. Jadi subjek hukum itu selalu adalah laki-laki. Itu yang menyebabkan kalau ada kekerasan di wilayah privat tidak akan dianggap sebagai delik, karena subjek hukumnya perempuan. Jadi Anda lihat dari awal bahwa hukum dibuat untuk melindungi jenis perbuatan yang dikenali oleh delik, yaitu perbuatan antar laki-laki. Belakangan kemudian peradaban bertumbuh. Lalu kita dapat hadiah KDRT. KDRT itu bukan akibat dari kekerasan berpikir universitas, tapi akibat dari presiden-presiden di dalam pengadilan yang menyebabkan orang sadar bahwa bila hukum itu subjeknya hanya laki-laki, maka beratus ribu kekerasan tidak mungkin dilindungi. Jadi filosofinya ada di situ pertama-tama. Wilayah privat tidak dikenal oleh hukum, maka logis kalau dia tidak diprotek oleh hukum. Jadi ini perkara. Saya kasih ilustrasi bagaimana hukum itu bekerja secara patriarkis. Di perpustakaan Athena, kota Athena, pinggir laut, di dalam mitologi kita tahu ada seorang perempuan namanya Medusa, yang sekarang jadi simbol dari branded production.
perempuan dengan rambut yang ditumbuhi ular. Perempuan ini seorang pecinta buku, karena itu satu waktu dia duduk-duduk di samping perpustakaan Athena, di pinggir laut Athena. Indahnya lebih indah dari punya UI, karena natural itu. Dia berenang, istirahat, membaca, pakai bikini. Mereknya mungkin Victoria's Secret. Setengah jam dia berenang, dia berhenti terus dia membaca. Tiba-tiba dari arah laut ada gelombang besar. Lalu muncullah makhluk laki-laki berotot sempurna, six pack. Dan dia tertarik dengan siluet, karena udah agak senja, dari sesosok perempuan. Dan naluri dia mengatakan bahwa perempuan itu sendirian pakai bikini di pinggir laut, artinya minta disetubuhi. Maka kita tahu di dalam cerita, Poseidon namanya, sang dewa laut atau Neptunus, memperkosa Medusa. Medusa protes karena dia nggak kenal. Poseidon bilang, saya tahu Anda sedang membaca puisi yang berisi romance, dan Anda pasti terangsang karena baca puisi itu. Pinggir laut, menjelang senja, suasana romantis. Medusa diperkosa. Medusa lapor pada penyidik Athena. Penyidik itu pangkatnya apa? Pak B50, AKBP. Kita beri namanya AKBP XYZ. Penyidik AKBP XYZ ini ternyata adalah juga wali kota Athena, namanya Paris Athena, seorang perempuan. Lalu kata Paris Athena, tidak mungkin Anda diperkosa oleh Poseidon, pasti Anda flirting Poseidon, Anda pasti sejus Poseidon. Tidak ada saksi. Maka jatuhlah hukuman pada Medusa bahwa Anda telah melanggar KUHP Athena, yaitu menampilkan emosi, gestur tubuh yang mengundang perkosaan. Hukumannya mengerikan. Medusa yang wajahnya, saya nggak bisa gambarin wajah Medusa. Pokoknya kalau dia ikut Miss World, seluruh peserta nggak mau tampil kena kalah cantik. Seorang perempuan pintar, saya nggak mau bayangkan kepintaran dari Medusa. Yang saya tahu, kalau jumlah IQ di DPR ditukar tambah dengan IQ Medusa, masih ada kembalian ke Medusa. Saya nggak mau cerita kemerduan suaranya, tapi yang saya tahu kalau dia ikut Indonesian Idol, yang lain suaranya langsung jadi kayak kaleng gitu. Jadi Anda bayangkan seorang yang pintar dengan kecerdasan, penampilan yang luar biasa, diperkosa dan dinyatakan bersalah, lalu justru dihukum. Dan kita tahu hukuman pada Medusa adalah mengerikan. Rambutnya yang tadinya ikal dikutuk berubah jadi rambut ular. Jadi dia disiksa karena telah menggoda seorang laki-laki. Dari kepalanya tumbuh ular. Dan bukan cuma itu, matanya yang sayu, yang dianggap sebagai jendela kemaksiatan, dikutuk oleh Paris Athena menjadi sumur api. Jadi kalau Medusa melihat laki-laki itu dalam 0,3 detik berubah jadi arang. Oleh karena itu seluruh pria Athena ketakutan, menghindar dari tatapan mata Medusa.
Jadi panik besar di Athena. Problem lagi, seluruh kota ketakutan. Kalau Medusa nyari kopi di Starbucks, seluruh UI melarikan diri. Yang laki-laki itu, karena takut begitu kena sorot Medusa, laki-laki itu pasti berubah jadi tiang arang. Maka Medusa dijadikan target operasi intelijen. Dia harus dilenyapkan sebab dia adalah the roots of all evil. Medusa adalah monster kota Athena. Dicari cara untuk melenyapkan Medusa. Tapi tak seorang laki-laki pun yang berani disewa oleh kepolisian Athena untuk membunuh Medusa. Bagaimana caranya? Kalau dilirik aja udah berubah jadi arang. Dicari akal, diingatlah bahwa ada seorang pahlawan di Athena namanya Perseus, semacam komandan Kopassus Athena. Perseus ditugaskan untuk membunuh Medusa. Perseus berkali-kali hampir kena sorot api Medusa. Suatu waktu Perseus ngintip. Saya mau ngintip dulu bahwa ada 5 menit lagi. 5 menit itu lama betul. Kira-kira sedetik. Dia ngintip kamar Medusa dan dia tahu bahwa sebelum dia tidur, Medusa itu copot matanya supaya bisa tidur pulas. Pada saat itulah Perseus menyusup dan memenggal kepala Medusa. Jadi Anda lihat bahwa kepengecutan pun dipergunakan untuk membenarkan tindakan eksekusi. Kalau dia betul-betul jantan, dalam pengertian kita sekarang, dia hadapi Medusa. Tetapi dia pengecut, dia tunggu Medusa copot matanya, baru dia sembuh. Dalam cerita itu kita tahu dari genangan darah Medusa perlahan-lahan muncul sesosok makhluk yang kemudian makin lama makin jelas. Makhluk itu berupa kuda kecil yang ada sayapnya. Kita tahu kuda itu sekarang kita sebut sebagai Pegasus. Pegasus adalah dewa kebudayaan, dewa sastra. Dari genangan darah Medusa ada wangi peradaban. Saya mau terangkan ini untuk memperlihatkan bahwa seluruh pengertian kita tentang hukum sebetulnya dari awal dilecehkan oleh cara berpikir patriarkis sampai hari ini. Yang kita sebut tadi berkas yang dibuat oleh polisi, dia diberkas memang melalui dalil-dalil patriarkis. Tentu bukan kesalahan polisi, tapi masalahnya adalah tadi betul Profesor Topo katakan, kita mau cari terobosan hukum. Kalau terobosan hukum itu kita andalkan pada legislator, kita mau bertanya, apakah legislator punya pengetahuan seperti Sulis bahwa subjek hukum itu di dalam kepala legislator adalah laki-laki? Jadi perspektif feminist legal theory harusnya ada pada legislator. Kita tahu bahwa legislasi kita pun ditulis oleh mereka yang buta huruf terhadap pengalaman perempuan. Hal terakhir yang saya katakan bahwa pengetahuan laki-laki berbeda dengan pengetahuan perempuan. Pengetahuan perempuan menyatu dengan pengalaman hidupnya. Pengetahuan laki-laki ada di dalam rasio. Pengetahuan perempuan embodiment di dalam pengalaman sehari-hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jenis kekerasan pada perempuan sama dengan kekerasan pada laki-laki. Kalau seorang AKBP harus menstruasi, dalam hari pertama dia pasti mati karena dia nggak kuat untuk menahan sakit. Apalagi kalau hamil 9 bulan tuh. Jadi perspektif ini yang sebetulnya di seluruh dunia sedang diupayakan untuk jadi dalil baru dalam upaya mencapai hukum yang adil. Saya berharap pertemuan semacam ini bisa mengingat kita bahwa ada Pegasus, ada rumus kebudayaan baru yang mesti kita ucapkan, yaitu feminist legal theory. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Dan sesuatu yang sangat menarik ketika mengkorelasikan sesuatu yang menjadi mitos, bahkan itu sejak masa antik, zaman Yunani kuno hingga saat ini, proses berpikir patriarkis itu terkadang menjebak ya.
kadang perlu ditafsir ulang lagi bahwa ada pihak-pihak yang sebetulnya dikorbankan kadang-kadang di dalam proses penafsiran ini. Terima kasih Pak Rocky.